Pada demo ini kita akan mulai melakukan goresan-goresan dengan memanfaatkan program Corel. Yang paling mudah dari dua gambar ini yaitu karakter antagonis, dalam hal ini adalah objek monster. Maka objek monster inilah yang pertama akan kita buat. Oke, kita sudah menguncinya. Kita sekarang memanfaatkan polyline tool. Oke, dan kita mulai menggoreskan satu persatu dari bagian tubuh monster ini. Anda tidak harus mengikuti apa yang saya tunjukkan, namun di sini Anda bisa memilih langsung di mana Anda ingin melakukan goresan. Perhatikan demo yang saya tunjukkan bahwa saya menggunakan goresan tersebut menggunakan polyline dan saya edit atau modifikasi dengan bantuan shape tool. Dan ketika sudah diedit, langkah terakhir saya akan menggunakan artistic media. Di situ Anda bisa memilih artistic media yang sesuai dengan karakter dari gambar yang kita buat. Selanjutnya kita bisa memberi warna. Oke, kita buat lagi ya. Anda bisa memperhatikan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan goresan ini. Tentu sebanyak garis yang ada pada sketsa yang sebelumnya telah kita buat. Oke, saya sedang mengedit dengan menggunakan shape tool. Perhatikan ya. Di sini yang kita perlukan adalah ketelatenan. Tanpa ketelatenan, tentu kita tidak akan mendapatkan gambar yang kita inginkan. Oke, kita pilih artistic media, saya beri warna. Anda bisa mengatur di situ ya, besar kecilnya dari artistic media yang Anda pilih. Mengapa kita menggunakan artistic media? Ini karena agar terlihat goresan yang kita buat menyerupai goresan yang sebenarnya, sehingga tidak tampak seperti berupa garis-garis yang terlihat kaku, sehingga goresan-goresan ini tampak luwes ya. Perhatikan, saya melakukan pengkopian pada area mata dan saya akan gunakan mirror di situ ya. Sekali lagi, dalam pembuatan objek cartooning atau karya cartooning ini, kreasi cartooning ini membutuhkan kesabaran karena lamanya kita harus telaten ya. Perhatikan, saya menggunakan kombinasi dari polyline, kita bentuk dengan shape tool, dan terakhir kita gunakan artistic media. Oke, satu persatu. Sesuai dengan goresan pena saat kita membuat sketsa. Ketika Anda mendapatkan bentuk objek yang sama, mungkin Anda tidak harus membuat berkali-kali, namun Anda tinggal melakukan penduplikasian, atau Anda juga bisa memanfaatkan agar tampak simetris. Kanan dan kirinya Anda gunakan mirror yang terletak pada properti bar. Oke, saat ini kita konsentrasi di bagian kepala ya, masih di bagian kepala ya.
perhatikan, Anda harus bisa memilih artistik media yang mana yang kira-kira cocok dan pas dengan karakter dari sketsa yang sebelumnya Anda buat. Kalau Anda perhatikan, saya tidak menggunakan tool yang lain selain hanya Polyline tool, Artistic Media tool, Shape tool, hanya berputar dari ketiga tool tersebut. Walaupun hanya 3 tool tersebut, kita dapat membuat sebuah gambar atau sebuah karya, dalam hal ini adalah cartooning, yang dapat kita jadikan kebanggaan kita sendiri apabila kita mampu membuat objek seperti yang akan saya tunjukkan ini. Oke, perhatikan ya, saya hanya menggunakan copy paste atau duplikasi. Selanjutnya saya gunakan fasilitas mirror. Oke, mungkin Anda jenuh melihat demo yang saya tunjukkan karena pembuatan sketch pada Corel Draw ini atau goresan-goresan pada Corel Draw ini membutuhkan waktu yang lama. Mungkin demo kali ini akan saya potong, saya off sementara, nanti akan kita lanjutkan ketika proses dari goresan dengan memanfaatkan Corel Draw ini hampir selesai. Baiklah, ada sekitar 45 menit dari pembuatan goresan-goresan pada Corel Draw ini yang sengaja tidak saya capture, sehingga mungkin Anda tidak bisa melihat apa yang saya lakukan. Namun begitu bukan berarti saya menyembunyikan langkah yang akan saya tunjukkan, namun apa yang saya gores selama 45 menit di mana Anda tidak bisa melihat tersebut hampir sama seperti yang telah saya lakukan pada demo-demo di awal. Di sini memang belum sepenuhnya selesai dalam membuat sebuah gambar monster. Untuk itu pada demo kali ini akan saya lanjutkan untuk melengkapi dari goresan-goresan ini. Baiklah, kita mulai saja. Kita manfaatkan Polyline tool untuk melengkapi goresan-goresan yang belum selesai. Seperti biasa ya, saya selalu menggunakan Shape tool untuk membuat modifikasi. Setelah itu saya gunakan Artistic Media. Dan saya beri warna. Saya juga bisa mengatur ketebalan dari Artistic Media ini pada property bar. Oke, perhatikan. Di sini saya akan melakukan pengkopian tanpa harus membuat objek yang baru. Lalu saya rotate. Dan di sini ya, Anda perhatikan. Saya modifikasi kembali dengan Shape tool. Perhatikan ya,
saya melakukan pengkopian kembali tanpa harus membuat lagi dengan polyline tool. Oke, kita edit kembali, bisa kita perpanjang. Oke, selanjutnya pada bagian ekor ya, sungguh fiktif ya gambar ini ya, seorang monster, dalam hal ini adalah monster ular. Di ekornya terdapat bagaikan kapak yang digunakan oleh Wiro Sableng. Dalam membuat sebuah cerita memang kadang-kadang kita banyak sekali mempunyai sebuah improvisasi yang kadang-kadang berlebihan. Tapi mungkin dengan ilustrasi yang seperti ini kadang-kadang akan membuat sebuah cerita yang sangat menarik. Oke, perhatikan ya. Saya akan membuat goresan-goresan agar tampak ekor ini bulat ya, tidak sekedar sebuah gambaran dua dimensi. Oke, perhatikan saya hanya melakukan pengkopian ya. Anda bisa berlatih sendiri pada komputer Anda dengan memanfaatkan objek yang telah disediakan pada file latihan, atau kalau Anda mempunyai atau bisa membuat sketsa sendiri, Anda pun bisa mempraktekkan sketsa yang Anda buat sehingga Anda bisa membandingkan. Saya yakin dengan ketekunan dan kejelian Anda akan membuat gambar yang lebih menarik dan lebih bagus dari gambar yang saya buat ini. Anda bisa melihat di sini ya. Saya hanya menggunakan, sekali lagi, menggunakan polyline, shape tool, dan artistic media. Oke, perhatikan di situ. Saya mencoba membuat sebuah goresan-goresan di pinggir. Di sini mungkin saya bisa melakukan pengkopian saja berulang kali. Setelah melakukan pengkopian, kita bisa melakukan rotasi agar sesuai dengan gambar atau acuan gambar yang kita pakai. Tentunya tingkat keleluasaan dalam membuat sebuah goresan ini tidak seperti ketika kita melakukan goresan dengan pensil. Untuk itu memang akan lebih bagus apabila goresan pada program Corel ini kita buat seperti goresan ketika kita membuat sketsa pada sebuah kertas dengan pensil. Namun sebenarnya tidak harus sama, asalkan karakter atau secara global gambar yang kita hayalkan atau kita imajinasikan seperti yang kita harapkan. Baiklah, saya rasa cukup ya untuk pembuatan karakter dari objek monster ini. Untuk melihat hasilnya, hasil goresan yang kita buat pada program CorelDRAW ini, kita bisa membuka kunci dari gambar monster ya. Kita perbesar ya, kita buka locknya dan coba kita pindah.
Oke, sekarang bandingkan hasil goresan yang kita buat pada CorelDRAW dan hasil goresan yang kita buat pada pensil dengan menggunakan kertas yang telah kita scan. Tidak jauh berbeda ya. Oke, sebelum kita membuat coloring atau pembuatan, maksud saya adalah pemberian warna pada objek ini, ikuti pada demo selanjutnya untuk membuat goresan-goresan pada gambar atau pada image Robocop ya, yang ada di sebelah kiri.